Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi karyawan atau buruh di perusahaan pada 23 Maret 2023 lalu. Melalui surat edaran tersebut, Menaker mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan secara penuh, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Diketahui pada tahun 2022, masyarakat melaporkan 1.700 perusahaan akibat pemberian THR yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, surat edaran Menaker bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan karyawan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, serta mengawasi kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan, pengusaha harus menyadari THR adalah hak karyawan yang wajib diberikan. Untuk itu, pemberian THR pada karyawan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Mengingat Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena PPKM tidak diberlakukan lagi. Dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuman dari segi pelaksanaannya saya kira perlu himbauan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu juga tidak disicil. Pembayaran THR kadangkala masih menjadi persoalan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan merasa keberatan atas kebijakan pemerintah karena kondisi ekonomi tiap perusahaan yang berbeda. Pada umumnya, kondisi keuangan yang tidak stabil, efisiensi, dan dampak pandemi COVID-19 menjadi alasan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin memahami beberapa perusahaan masih kesulitan membayar THR bagi karyawan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, pengusaha perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan daerah agar menemukan solusi terkait persoalan THR. Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah ini kalau bisa jangan lagi. Jika kita niatin dengan benar dari jauh hari sebelumnya, saya rasa tidak akan ada masalah itu. Sementara itu, menanggapi perusahaan nakal yang mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak karyawan, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak perlu adanya pengawasan dan mediator ketenagakerjaan yang proaktif untuk mengawasi dan memastikan pengusaha mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberian THR. Surat edaran THR 2023 itu yang harusnya dipatuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pertama, karyawan yang baru sebulan saja dia sudah berhak memperoleh THR. Saya berharap pertama perusahaan jangan pelit-pelit lah, ngasihnya sebelum tanggal 14 sehingga punya waktu bagi pekerja untuk belanja. Nah, pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan provinsi harus ekstra keras sebelum mereka cuti bersama. Posko-posko pengaduan dibuka. Pemberian sanksi akan diberikan kepada perusahaan apabila tidak membayar THR kepada karyawan berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Adapun sanksi yang akan didapatkan perusahaan antara lain yaitu teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Lebih lanjut, THR keagamaan hanya diberikan kepada karyawan tetap, karyawan PKWTT, dan karyawan PKWT dari perusahaan yang mempekerjakannya. DPR RI menyayangkan pemerintah tidak mengatur pemberian THR bagi pegawai honorer pada Lebaran tahun ini. DPR RI akan terus berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan
agar membayarkan THR tepat waktu atau lebih awal sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.